Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 di sini akan mempresentasikan materi mengenai kalkulasi biaya pesanan. Kami yang beranggotakan Rosita Hidayati Sucipto, NIM 63010190165, kemudian Bagas Ardi Pratama, NIM 63010190170, kemudian ada Aftiara Giri Anjani, NIM 63010190174, dan ada Nadia Faradita Khairunisa, NIM 63010190188. Baik, yang pertama yaitu mengenai apa sih kalkulasi biaya pesanan itu. Nah, kalkulasi biaya pesanan itu merupakan suatu metode pengumpulan biaya produksi yang digunakan untuk menentukan harga pokok produk pada perusahaan yang menghasilkan produk atas dasar pesanan. Kemudian tujuannya yaitu adalah untuk menentukan harga pokok produk dari setiap pesanan, baik harga produk secara keseluruhan dari tiap-tiap pesanan maupun produk untuk persatuan. Kemudian dalam metode ini biaya-biaya produksi itu dikumpulkan untuk pesanan tertentu dan harga pokok produksi persatuan dihitung dengan cara membagi total biaya produksi untuk pesanan tersebut dengan jumlah satuan produk dalam pesanan yang bersangkutan. Kemudian pada pengumpulan harga produk pesanan di mana biaya yang dikumpulkan untuk setiap pesanan atau kontrak atau jasa secara terpisah dan setiap pesanan dapat dipisahkan identitasnya. Kemudian karakteristik biaya pesanan. Yang pertama itu sifat produksinya terputus-putus tergantung pada pesanan yang diterima. Jadi ini itu berdasarkan pesanan konsumen. Bukan kayak misalnya perusahaan deterjen ataupun perusahaan yang membuat sabun gitu kan, itu terus menerus, kayak kebutuhan rumah tangga itu kan terus menerus. Nah, kalau ini tuh berdasarkan pesanan konsumen saja. Kemudian yang kedua, bentuk produk tergantung dari spesifikasi pemesan. Kemudian yang ketiga, pengumpulan biaya produksi dilakukan pada kartu biaya pesanan. Yang keempat, total biaya produksi dikalkulasi setelah pesanan selesai. Kemudian selanjutnya, yang kelima, biaya produksi per unitnya itu dihitung. Kemudian yang keenam, akumulasi biaya umumnya menggunakan biaya normal. Yang ketujuh, produk yang sudah selesai langsung diserahkan pada pemesan. Kemudian, contoh perusahaan yang berproduksi berdasarkan pesanan yaitu misalnya perusahaan mebel, perusahaan industri pesawat terbang, industri galangan kapal, dan yang lain-lain. Jadi kayak sesuai pesanan dari konsumen. Kayak jadinya tuh terbatas gitu, bukan kayak kebutuhan sehari-hari. Yang selanjutnya yaitu karakteristik pengumpulan biaya produksi berdasarkan job order costing. Yang pertama, biaya produksi meliputi biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik yang dikumpulkan secara individual untuk tiap-tiap pesanan. Kemudian yang kedua, biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung dibebankan secara langsung terhadap pesanan yang bersangkutan. Kemudian yang ketiga, biaya overhead pabrik atau BOP dibebankan kepada tiap-tiap pesanan atas dasar tarif yang ditentukan di muka. Kemudian yang keempat, untuk mengumpulkan biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan BOP pada tiap-tiap pesanan digunakan kartu harga pokok pesanan atau kartu biaya pesanan. Kemudian yang nomor 5, harga pokok produk persatuan dihitung dengan cara membagi antara jumlah harga pokok pesanan tertentu dengan jumlah satuan produk pesanan yang bersangkutan. Kemudian selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Kartu biaya pesanan. Yang pertama, kartu biaya pesanan merupakan dokumen dasar dalam penentuan biaya pesanan yang mengakumulasi biaya-biaya untuk setiap pesanan. Yang kedua, file kartu biaya pesanan yang belum selesai dapat berfungsi sebagai buku besar tambahan untuk persediaan dalam proses.
Yang ketiga, kartu biaya pesanan dibuat bernomor urut. Selanjutnya yaitu contoh kartu biaya pesanan. Di dalam kartu biaya pesanan terdapat contoh seperti di PPT. Misalkan PT ABC Surabaya. Terdapat nomor pesanan, jenis produk, tanggal pesanan, tanggal selesai, pemesanan, sifat pemesanan, jumlah, dan harga jual. Di dalam kolom terdapat biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead pabrik. Lalu terdapat tanggal, nomor, keterangan, dan jumlah. Lalu biasa untuk penjumlahan, total biaya produksi. Yang selanjutnya yaitu syarat penggunaan metode harga pokok pesanan. Yang pertama, masing-masing pesanan, pekerjaan, atau produk dapat dipisahkan identitasnya secara jelas. Yang kedua, biaya produksi harus dipisahkan dalam dua golongan, biaya langsung dan biaya tidak langsung. Yang ketiga, harga pokok setiap pesanan ditentukan pada setiap pesanan selesai. Selanjutnya, yang keempat yaitu harga pokok persatuan produk dihitung dengan cara membagi jumlah biaya produksi yang dibebankan pada pesanan tertentu dengan jumlah satuan produk dalam pesanan yang bersangkutan. Yang kelima, untuk mengumpulkan biaya produksi, tiap pesanan digunakan kartu harga pokok atau job cost sheet yang merupakan rekening atau buku pembantu bagi rekening kontrol barang dalam proses. Baik, selanjutnya yaitu jurnal pencatatan biaya. Jurnal-jurnal untuk mencatat transaksi-transaksi yang berhubungan dengan bahan baku adalah sebagai berikut. A. Jurnal untuk mencatat pembelian bahan baku. Untuk pencatatannya, bahan baku di debit dan utang usaha atau kas di kredit. B. Jurnal untuk mencatat pemakaian bahan baku. Pencatatannya, produk dalam proses di debit dan bahan baku di kredit. Jika rekening barang dalam proses dipecah menurut elemen biaya produksi, maka jurnalnya adalah pengendali overhead pabrik di debit dan bahan baku di kredit. Yang C, jurnal untuk mencatat pembelian retur, utang usaha atau kas di debit dan bahan baku di kredit. Selanjutnya yaitu jurnal pencatatan biaya tenaga kerja. Yang pertama, jurnal untuk mencatat kewajiban gaji dan upah yang terjadi. Untuk pencatatannya, beban gaji di debit dan utang gaji di kredit. Atau beban gaji debit, beban gaji yang harus dibayar di kredit. B. Jurnal untuk mencatat pembayaran gaji. Pencatatannya, utang gaji di debit dan kas di kredit. C. Jurnal untuk mencatat alokasi gaji. Pencatatannya, produk dalam proses di debit dan beban gaji di kredit. Biaya administrasi atau gaji bagian pemasaran, biaya administrasi, gaji bagian administrasi, dan beban gaji. Untuk beban tenaga kerja tidak langsung, pengendali overhead pabrik di debit dan beban gaji di kredit. Untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, jurnal pencatatan biaya overhead pabrik. Yang pertama, jurnal untuk mencatat BOP sesungguhnya atau aktual. Cara penulisannya yaitu pengendali overhead pabrik ditulis di sebelah debit. Berbagai macam rekeningnya di kredit ditulis di sebelah kredit. Atau contoh, pengendali overhead pabrik ditulis di sebelah debit, akumulasi penyusutan mesin ditulis di sebelah kredit. Pengendali overhead pabrik ditulis sebelah debit, dan asuransi dibayar di muka ditulis sebelah kredit. Yang kedua, jurnal untuk mencatat pembebasan BOP berdasarkan tarif yang ditentukan di muka. Cara penulisannya yaitu produk dalam proses ditulis di sebelah debit, overhead pabrik dibebankan ditulis sebelah kredit. Overhead pabrik dibebankan ditulis sebelah
debit, dan pengendali overhead pabrik ditulis di sebelah kredit. Selanjutnya, jurnal pencatatan produk selesai. Untuk mencatat barang jadi yang diserahkan dari produksi ke bagian, maka penulisannya yaitu persediaan produk jadi ditulis sebelah debit, produk dalam proses ditulis di sebelah kredit. Jika rekening barang dalam proses dipecah menurut elemen biaya produksi, maka persediaan produk jadi ditulis sebelah debit, produk dalam proses BBB ditulis sebelah kredit, produk dalam proses BTK ditulis sebelah kredit, produk dalam proses BOP ditulis sebelah kredit. Selanjutnya, jurnal pencatatan barang dalam proses akhir. Untuk mencatat persediaan barang dalam proses akhir periode, maka penulisannya persediaan produk dalam proses ditulis di sebelah debit, produk dalam proses ditulis di sebelah kredit. Jika rekening barang dalam proses dipecah menurut elemen biaya produksi, maka persediaan produk dalam proses ditulis di sebelah debit, produk dalam proses BBB ditulis di sebelah kredit, produk dalam proses BTK ditulis di sebelah kredit, produk dalam proses BOP ditulis di sebelah kredit. Selanjutnya, jurnal pencatatan barang selesai kepada pemesan. Yang pertama, jurnal untuk mencatat penyerahan langsung ke pemesan harga pokok penjualan. Cara penulisannya yaitu piutang usaha ditulis di sebelah debit, penjualan ditulis di sebelah kredit, harga pokok penjualan ditulis di sebelah debit, dan produk dalam proses ditulis di sebelah kredit. Yang kedua, jurnal untuk mencatat mengisi persediaan produk jadi. Cara penulisannya yaitu produk selesai ditulis di sebelah debit, produk selesai ditulis di sebelah kredit. Kerugian dalam proses produksi. Kerugian dalam proses produksi berdasarkan pesanan tidak dapat dihindari. Kerugian ini bisa diakibatkan oleh 1. Adanya sisa bahan, yang kedua produk cacat, dan yang ketiga produk rusak. Yang pertama, sisa bahan. Dalam proses pabrikasi, sisa bahan dapat berasal dari 1. Pengolahan kurang baik, yang kedua suku cadang rusak atau cacat yang tidak bisa diretur, dan yang ketiga stok bahan terlalu lama, keempat penghentian proyek-proyek percobaan, dan yang kelima, mesin-mesin pengolahan sudah tua. Apabila sisa bahan selalu terjadi dan sisa bahan tersebut laku dijual, maka perlakuan hasil penjualan sisa bahan ini dapat 1. Ditutup ke ikhtisar L atau R. Yang kedua, pengurangan harga pokok penjualan. Dan yang ketiga, dikreditkan ke pengendali overhead pabrik. Yang kedua, produk cacat. Faktor penyebab terjadinya produk cacat yang pertama bersifat normal. Produk cacat yang tidak bisa dihindari, maka untuk memperbaiki produk tersebut membutuhkan biaya tertentu. Pelakuan tambahan biaya ini akan dibebankan pada pengendalian overhead pabrik. Yang kedua, karena kesalahan atau kegagalan internal, yaitu produk cacat yang terjadi karena karyawan telah melakukan kelalaian, kecerobohan, atau sebab-sebab internal lainnya yang mengakibatkan kecacatan pada produk. Kerugian dari produk cacat yang tidak dapat ditutup dari hasil penjualan dibebankan sebagai penambahan pengendalian overhead pabrik. Yang ketiga, produk rusak. Faktor penyebab produk rusak sama dengan faktor yang menyebabkan produk cacat tadi, yaitu bersifat normal, dan yang dua karena kesalahan, seperti kurangnya perencanaan, kurangnya pengawasan terhadap tenaga kerja, dan lain-lain. Perlakuan harga pokok produksi. Yang pertama, produk rusak laku dijual. Produk rusak laku dijual atau bersifat normal diperlakukan sebagai pengurangan pengendalian biaya overhead pabrik. Contohnya, pesanan nomor 707 mengenai pembuatan 2000 mainan anak-anak, harga pokok produk untuk satu unitnya itu 2000. Karena kerumitan terjadi kerusakan 50 mainan. Namun meskipun demikian, mainan cacat tersebut masih dapat dijual dengan harga Rp1.000 per unit. Sehingga dengan adanya kejadian tersebut, maka perusahaan terpaksa harus memproduksi mainan anak-anak sebanyak 2050 unit. 2000 mainan yang sesuai dengan pelanggan ditambah 50 mainan rusak. Harga pokok bahan baku langsung yaitu 9.000, tenaga kerja langsung 6.000, overhead pabrik 5.000, dan jumlah keseluruhannya adalah 2.000.
Jawaban, harga pokok produk selesai. Harga pokok produk selesai yang baik 2000 unit dikali Rp 2000 sama dengan 4 juta. Harga produk rusak 50 dikali Rp 2000 sama dengan 100.000. Harga pokok produk selesai produk yang baik dan rusak totalnya menjadi 4.100.000. Jurnal penjualan produk rusak pada kas debit 50.000. Pengendalian overhead pabrik debit 50.000. Sementara di kredit terdapat produk dalam proses PDP bahan 45.000, PDP tenaga kerja 30.000, PDP BOP 25.000. Yang kedua, produk rusak laku dijual karena kesalahan. Harga pokok produk rusaknya Rp 100.000, penjualan produk rusak 50.000, rugi produk rusak jadinya 50.000. Jurnalnya pada kas debit 50.000, rugi produk rusak debit 50.000. Sementara di kredit ada produk dalam proses PDP bahan 45.000, PDP tenaga kerja 30.000, PDP BOP 25.000. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan maupun kekurangan dalam penyampaian materi, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.